Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Judul renungan hari ini tanggal 3 Januari, Pokok Anggur yang Hidup. Sebelum kita mendengarkan ayat inti dan penjelasannya, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan lagi bagi kami. Kami bisa menghirup udara segar. Dan sebelum memulaikan aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti dan praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti renungan hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Urayanya, saya sering melihat bahwa anak-anak Tuhan mengabaikan doa, terutama doa pribadi. Sungguh jumlahnya terlalu banyak. Banyak orang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan. Seringkali menunggu perasaan yang sesungguhnya hanya dapat datang oleh iman. Perasaan bukanlah iman. Keduanya berbeda. Iman adalah bagian kita untuk kita latih, tetapi perasaan gembira dan berkat-berkat adalah milik Allah untuk diberikan kepada kita. Rahmat Tuhan datang ke dalam jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan melatih iman tersebut adalah di dalam pengendalian kita. Iman sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu diwujudkan dan dirasakan. Kita harus mengirimkan permohonan kita dalam iman di dalam tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kita kemudian harus percaya bahwa kita menerima berkat itu karena iman kita sudah memegangnya, dan berdasarkan firman itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang polos, yaitu percaya bahwa kita menerima berkat bahkan sebelum kita mendapatkannya. Ketika berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati, iman ditelan. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang besar, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang demikian mencampur adukan iman dengan berkat-berkat yang datang melalui iman. Saat yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan kuasa Roh Kudus. Ketika awan tebal kegelapan tampak melayang di atas pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembusi kegelapan dan memencarkan awan gelap.
Iman yang sejati bertumpu pada janji-janji yang terdapat di dalam firman Tuhan, dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat mengklaim janji-janjinya yang mulia. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap getah dan nutrisi dari pokok anggur yang hidup. Karena jika terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Dalam Christian Experience and Teaching of Ellen G. White, halaman 126 dan 127. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Jika iman adalah saluran yang melaluinya perasaan akan kepastian datang, bagaimana saya dapat mengarahkan kembali hidup saya untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaan, tetapi pada iman akan janji-janji Allah? Saudaraku, mari kita berdoa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.